Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada pelajaran farmakologi untuk di bab yang kedua untuk kelas 11 ya. Kemarin kita sudah bahas di bab pertama tentang dasar pemberian obat di sesi pertama, dan di sesi yang kedua ini kita akan bahas tentang prinsip dan teknik pemberian obat. Simak video penjelasan tersebut, catat materinya dan dipelajari, dan simak video penjelasan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada materi farmakologi di bab yang kedua ini. Di sesi yang kedua yaitu akan kita bahas prinsip dan teknik pemberian obat ya. Pendahuluan ya, macam-macam sediaan obat. Berdasarkan penggunaannya, obat mempunyai berbagai macam bentuk. Semua bentuk obat mempunyai karakteristik dan tujuan tersendiri. Ada zat yang tidak stabil jika berada dalam sediaan tablet, sehingga harus dalam bentuk kapsul, atau ada pula obat yang dimasukkan larut dalam usus, bukan dalam lambung ya. Kemudian yang pertama akan kita bahas kapsul. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak ya, yang dapat larut digunakan untuk pemakaian obat. Kemudian keuntungan atau tujuan sediaan kapsul yaitu menutupi bau dan rasa yang tidak enak, kemudian menghindari kontak langsung dengan udara dan sinar matahari. Yang ketiga adalah bentuk dan warna cangkang yang bervariasi. Yang keempat adalah dapat untuk dua sediaan yang tidak tercampur secara fisik ya, sampai dengan mudah ditelan. Kemudian yang berbentuk tablet ya. Tablet merupakan sediaan padat kompak, disebut secara gampang cetak dalam bentuk tabung pipih ya. Kemudian ada macam-macam tablet, dari mulai tablet keempat, tablet cetak, tablet triturat, tablet hipodemik, tablet sublingual, sampai dengan tablet salut enterik ya. Kelebihan dan kekurangan tablet ya. Kelebihannya ada banyak ya, A sampai dengan M. Lebih mudah disimpan, memiliki usia pakai yang lebih panjang, bentuk obat lebih praktis, konsentrasi yang bervariasi. Kemudian sampai dengan yang terakhir, tablet dapat dibuat dalam berbagai dosis ya. Kekurangan, orang yang sukar menelan atau meminum sediaan tablet, kemudian beberapa obat tidak dapat ditempa menjadi padat dan kompak. Kemudian yang C adalah pil ya. Pil merupakan sediaan solid yang berbentuk bulat dengan berat sekitar 100 sampai dengan 500 mg ya. Biasanya 300 mg. Mengandung atau lebih zat aktif, sebagian padat pula dengan massa kurang dari 100 mg ya. Dikenal dengan istilah granul, sedangkan yang lebih dari 15 mg dikenal dengan istilah foil ya, untuk hewan ternak. Kemudian penampilan dan ukuran, keseragaman bobot, kekerasan dan waktu hancur. Kemudian yang D adalah krim adalah kesediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat berlarut atau
terdefleksi dalam bahan dasar yang sesuai khusus untuk penggunaan secara tropikal di kulit. Kemudian yang E adalah emulsi. Emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain ya. Kemudian kriteria emulsi yang baik adalah A. aman, yang B adalah efektif dan efisien, yang C adalah merupakan dispersi homogen antara minyak dengan air, sampai dengan dikemas dalam kemasan yang mengandung penggunaan dan stabilitas obat. Kemudian ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari Simplicia nabati atau Simplicia hewani. Kemudian nanti kalian bisa catat materinya ya. Ada yang berbentuk implan atau palat, kemudian infusa, kemudian inhalasi, injeksi, trigasi ya. Kita next saja. Klasifikasi ya. Klasifikasi peroral atau PO, sublingual ya, secara suntikan dan atau parental, intrakutan, subkutan, intramuskuler, intravena. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah rektal, kemudian intravaginal, kemudian obat luar yaitu topikal melalui paru-paru atau inhalasi. Peroral, cara pemberian obat yang paling umum dilakukan. Kemudian adalah obat yang cara pemberiannya melalui mulut dan tujuan mencegah, mengobati, mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dari jenis obat. Keuntungan praktis, aman, dan ekonomis. Kelemahan dari pemberian obat secara oral adalah efek yang timbul biasanya lambat, tidak efektif jika pengguna sering muntah-muntah, diare, tidak sadar, tidak kooperatif, kurang disukai jika rasanya pahit, rasa jadi tidak enak, iritasi pada saluran cerna. Peroral ini obat yang diminum melalui mulut ya. Ada yang berbentuk pil dan ada yang berbentuk sirup. Sublingual adalah obat yang cara pemberiannya ditaruh di bawah lidah. Tujuannya adalah agar efek yang ditimbulkan bisa lebih cepat karena pembuluh darah di bawah lidah merupakan pusat dari sakit. Kelebihan dari cara pemberian obat dengan sublingual adalah efek obat akan terasa lebih cepat dan kerusakan obat pada saluran cerna dan metabolisme di dinding usus dan hati dapat dihindari. Ya, ini adalah gambar cara pemberian obat secara sublingual atau di bawah dari lidah. Kemudian ada yang disebut parenteral, adalah cara pemberian obat tanpa melalui mulut atau tanpa melalui saluran pencernaan, tetapi langsung ke pembuluh darah ya. Keuntungannya, efek timbul lebih cepat dan teratur, dapat diberikan pada penderita yang tidak kooperatif, tidak sadar atau muntah-muntah, sangat berguna dalam keadaan darurat. Kerugiannya dibutuhkan kondisi asepsis, menimbulkan rasa nyeri, tidak ekonomis, membutuhkan tenaga medis. Meliputi intrakutan ya, cara pemberiannya ya meliputi intrakutan, kemudian intravena, jadi ini harus diinjeksi ya, kemudian subkutan dan intramuskular atau IM. Intrakutan prinsipnya memasukkan obat ke dalam jaringan kulit. Merupakan pemberian obat melalui jaringan intrakutan. Ini dilakukan di bawah dermis atau epidermis. Secara umum dilakukan pada daerah lengan, tangan bagian ventral. Kemudian intrakutan bisa digunakan untuk mengetahui sensitivitas tubuh terhadap obat yang disuntikan agar menghindari pasien dari efek alergi obat. Jadi sebelum obat ini pasien meminum obat, jadi harus melalui tes intrakutan ini ya, jadi untuk mengetahui adanya alergi.
Ini cara pemberian intrakutan ya, seperti itu. Jadi tidak masuk ke dalam kulit ya, jadi ini kulit bagian luar disuntikannya. Subkutan, pemberian obat secara subkutan adalah pemberian obat melalui suntikan ke area bawah kulit ya, pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Jenis obat yang lazim diberikan secara SC atau subkutan, yang pertama adalah vaksin, yang kedua adalah obat-obat preoperasi, yang ketiga adalah narkotik, yang keempat adalah insulin, yang kelima adalah heparin ya. Nanti kalian baca di materi PowerPoint sampai dengan pemberian obat bersama dengan vasokonstriktor juga dapat memperlambat absorpsinya. Slide selanjutnya ini adalah bagaimana cara pemberian dari subkutan ya. Itu caranya. Intramuskular merupakan cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot ya. Tujuannya pemberian otot dengan absorpsi lebih cepat dibandingkan dengan subkutan. Lokasi penyuntikan pada daerah paha, gustus lateralis, kemudian ventrogluteal dengan posisi berbaring, kemudian dorsogluteal posisi terungkap atau lengan atas ya, sampai dengan vaskularisasi yang baik dan jauh dari saraf. Pemberian obat secara intramuskuler sangat dipengaruhi oleh kelarutan obat dalam air yang menentukan kecepatan dan kelengkapan absorpsi obat. Obat yang sukar larut seperti diazepam dan penitoin akan mengendap di tempat suntikan sehingga absorpsinya berjalan lambat, tidak lengkap dan tidak teratur. Obat yang larut dalam air lebih cepat diabsorpsi. Ini adalah pemberian secara intramuskuler atau IM ya, disuntikannya seperti itu. Intravena, pengertian memasukkan cairan obat langsung ke dalam pembuluh darah vena, waktu cepat sehingga obat langsung masuk ke dalam sistem sirkulasi darah. Tujuannya memasukkan obat secara cepat, mempercepat penyerapan obat. Lokasi yang digunakan untuk penyuntikan adalah pada lengan, kemudian pada tungkai, kemudian pada leher ya, pada kepala ya. Di situ adalah bagian-bagiannya, di lengan di vena medial cuviti, kemudian di tungkai adalah vena saponesus, kemudian yang di leher adalah vena jugularis, kemudian di kepala bisa vena frontalis ya. Ini pemberian obat secara intravena ya, di semacam itu. Ini intravena. Kalau kita sedang donor darah, berarti kita lagi disuntik dengan suntikan intravena sebutannya. Intravena, pemberian obat intravena melalui selang. Pemberian obat intravena tidak langsung via wadah merupakan cara pemberian obat dengan menambahkan atau memasukkan obat ke dalam wadah cairan intravena yang bertujuan untuk minimalkan efek samping dan mempertahankan kadar terapeutik dalam tubuh ya. Ini adalah intravena yang melalui selang ya, atau diinfus. Rektal, pemberian obat via anus atau rektum atau rektal merupakan cara pemberian obat dengan memasukkan obat melalui anus atau rektum dengan tujuan memberikan efek lokal dan sistemik. Tindakan pengobatan ini disebut pemberian obat supositoria yang bertujuan untuk mendapatkan efek terapi obat, menjadikan lunak pada daerah feses dan merangsang buang air besar ya. Sampai dengan nanti kalian baca kontraindikasi pada pasien yang mengalami pembedahan rektal ya. Ini
cara pemberian obat melalui secara rektal ya. Jadi nanti dimasukkan ya. Kemudian ini adalah contoh obat yang secara rektal, obatnya semacam itu. Kemudian intravaginal, pemberian obat per vagina merupakan cara pemberian obat dengan memasukkan obat melalui vagina yang bertujuan untuk mendapatkan efek terapi obat dengan mengobati saluran vagina atau serviks. Obat ini tersedia dalam bentuk krim dan suppositoria yang digunakan untuk mengobati infeksi lokal. Ya, jadi ini cara pemberian obat melalui intravaginal semacam itu, bisa menggunakan alat dan bisa secara langsung. Intravaginal adalah contoh obatnya seperti itu. Topikal ya adalah obat yang cara pemberiannya bersifat lokal, misalnya tetes mata, salep, tetes telinga dan lain-lain ya. Pemberian obat pada kulit ya merupakan cara pemberian obat pada kulit dengan mengoleskan ya. Kemudian pemberian obat pada telinga, cara pemberian obat pada telinga dengan tetes telinga atau salep ya. Kemudian topikal, pemberian obat pada hidung, cara pemberian obat pada hidung dengan tetes hidung yang dapat dilakukan pada seseorang dengan keradangan hidung. Kemudian pemberian obat pada mata, cara pemberian obat pada mata dengan tetes mata atau salep mata. Obat tetes mata digunakan untuk persiapan pemeriksaan struktur internal mata. Ya, ini cara pemberian obat secara topikal, sudah ada gambarnya. Pada dewasa ini cara-caranya ya, 1 sampai dengan 10 nanti dicatat. Cucilah tangan Anda, kemudian jangan memegang mulut botol atau ujung ya. Ini cara-cara pemberian obat secara topikal. Kemudian ini pemberian topikal pada anak-anak ya. Secara berbaring, anak terlentang dengan kepala tegak menghadap ke atas. Kemudian yang kedua adalah suruhlah ia memejamkan mata, kemudian teteskan obat sesuai yang tertulis di etiket ya. Kemudian ada yang disebut dengan inhalasi, adalah cara pemberian obat dengan cara disemprotkan ke dalam mulut. Kelebihan dari pemberian obat dengan cara inhalasi ini, absorpsi terjadi cepat dan homogen, kadar obat dapat terkontrol, terhindar dari efek lintas pertama dan dapat diberikan langsung kepada bronkus ya. Untuk obat yang diberikan dengan cara inhalasi ini, obat yang dalam keadaan gas atau uap yang akan diabsorpsi akan sangat cepat bergerak melalui alveoli, paru-paru serta membran mukosa pada saluran pernafasan ya. Jadi ini cara proses inhalasi, pemberian obat secara inhalasi. Jadi obatnya nanti dihirup. Perlu diketahui juga 6 benar obat ya. Benar, yang pertama adalah benar obat, yang kedua adalah benar pasien, benar dosis pemberian, benar cara pemberian, benar waktu pemberian, dan terakhir benar pendokumentasian. Terima kasih. Materi dari prinsip dan teknik pemberian obat pada mata pelajaran farmakologi di bab yang kedua ini. Nanti di video selanjutnya akan Bapak terangkan masih di mapel farmakologi di bab yang kedua di sesi yang ketiga. Untuk pertemuan berikutnya, peran nakes dalam pemberian obat ya. Kemarin sudah kita bahas cara-cara pemberian obat, kemudian ini sesi yang kedua, nanti sesi yang terakhir yaitu peran nakes dalam pemberian obat.